Inilah ikan sidat. Tema kita malam ini ikan sidat ataupun lindung ya. Nah, ikan lindung nanti akan kita racik, yaitu untuk menjadi obat oles. Tapi bukan hanya sekedar ikan lindung, ada juga bahan yang lain seperti buah kecubung. Nanti akan kita ambil isinya. Setelah itu biji kemiri. Biji kemiri ya. Nanti ini akan kita racik. Ini minyak kelapa hijau, dan ini juga yang bahan yang telah jadi. Bahan telah jadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya untuk kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, John Benosen. Pada kesempatan berbahagia ini, kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini juga saya ingin berbagi tips ataupun pengalaman ini, maksud juga pengalaman cara meracik minyak oles. Kali ini bahan yang kita gunakan ialah kombinasi antara hewan air dengan tumbuhan yang ada di darat. Ini adalah ikan, dalam bahasanya ikan sidat ya, ataupun ikan lindung. Lindung ya, ataupun kalau bahasa sini, bahasa Aceh dikatakan ile, ataupun bahasa anunya moa, belut berdaun telinga ya. Sudah itu, apalagi kita gunakan biji kecubung. Ini biji kecubung ini sangat berbahaya ya, apabila termakan ya. Maka itu kita gunakan untuk obat luar, bukan untuk obat dalam. Maka ketika kita meracik ini, jauhkan dari jangkauan anak-anak, sebab ini sungguh sangat berbahaya ya. Efeknya akan mengakibatkan mabuk. Buah kecubung. Sesudah itu buah kemiri. Ini ada buah kemiri, nanti kita apakan. Yaitu ada minyak kelapa hijau. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, ikan sidat tadi ini ataupun lindung tadi ya, ikan lindung tadi ini kita potong segini ya, berapa senti, sekitar 2 senti atau 3 senti, dibatasin lah, batas sirip kita potong. Lalu kita potong demikian juga ekornya segini juga ya, sekitar 2 senti. Lalu kita ambil, lalu kita gongseng. Maksud gongseng itu goreng tanpa minyak ya, kita gongseng ataupun kita bakar sampai hangus. Ekornya demikian juga. Ekornya tadi kita kali ini tidak perlu dagingnya, yang kita perlukan hanya kepalanya. Kepalanya sebatas ini ada siripnya di sini, potong. Ekornya juga hanya sebatas 2 cm ataupun 3 cm ya. Segini nanti kita satukan, kita bakar sampai hangus. Lalu apalagi? Ini tadi biji kecubung, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kira-kira kita hitungan dengan hitungan 30 biji ya. Seperti ini cabai dia. 30 biji ataupun 40 biji kita ambil. Jangan terlalu banyak ya. 30 biji atau 40 biji. Lalu kemiri. Ini juga demikian. Kemiri ini juga nanti bersama biji kecubung ini kita gongseng. Kita gongseng, setelah hangus, ini kemiri nanti akan mengeluarkan minyak. Akan mengeluarkan minyak dia. Tapi kalau kita bakar dia hidup ya. Dia mengeluarkan minyak nanti. Jadi setelah semua bahan tadi ini hangus, seperti ekor lindung tadi ataupun kepala tadi ya, ingat kepalanya potong sebatas sirip. Boleh dengan cara kita bakar sampai hangus, dan boleh juga dengan cara digongseng. Lalu ekornya 2 cm ataupun 3 cm. Satu kita bakar sampai hangus. Lalu setelah kita gongseng ke semua tadi ini, lalu kita giling. Kita giling ya. Kita giling sampai halus.
Ya, nanti buah kemiri ini akan mengeluarkan minyak dia. Kita giling ya. Ini tadi akan berwarna hitam, itu kita giling, terus kita giling. Lalu kita masukkan ke dalam wadah botol berbentuk seperti toples. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan yaitu minyak kelapa hijau. Kita masukkan kepada ke semua bahan tadi yang telah kita gongseng. Nah, setelah kita haluskan kita masukkan. Kita masukkan. Lalu sudah kita lihat seperti ini dia, berarti sudah jadi. Ini adalah racikan. Ini kemarin ini permintaan kawan. Nah, ini sisanya. Ini buktinya ada ampas-ampas bekas kepala lindung ini. Karena nggak terlalu lumat saya giling, nggak terlalu halus, jadi bentuk seperti ini. Jadi setelah jadi, jangan langsung dipakai. Jangan langsung dioleskan. Kita jemur di terik matahari dulu, ya boleh 3 hari. Atau juga ketika kita hendak menggunakannya, kita panaskan dulu. Kita beri contoh banyak gini. Ini punya wajan yang bersih air, kita isi air lalu kita taruh, lalu kita letakkan gini. Lalu kita hidupkan api ataupun kompor sampai panas air sini, nanti panas juga sini dia. Apa tujuannya? Yaitu untuk membunuh ya bakteri ataupun kuman. Itu tujuannya. Jadi sudah terasa hangat. Boleh juga ketika kita oleskan nanti ke tongkat sakti kita, boleh juga dalam keadaan hangat. Kita oleskan, lalu kita diamkan beberapa saat, 30 menit ataupun 50 menit, ataupun kita oleskan ketika kita hendak tidur ya. Ketika kita hendak tidur, besok pagi baru kita cuci agar dia meresap. Namun perlu saya tegaskan di sini para pemirsa, ini bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan. Ingat, bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan, hanya untuk memberi efek keras. Di sini juga nanti biji kecubung ini fungsinya untuk memberi rasa kebas, ya, untuk memberi rasa kebas. Ini berasa kebas dia, nanti dia kita punya tongkat sakti itu agak rasa-rasa kebas sedikit gitu ya. Itu yang membuat kita bisa nanti insya Allah bisa bertahan di ranjang, begitu ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, minyak lindung ini ataupun moa ataupun sidat tadi ini jadi obat oles, bukan untuk membesarkan dan bukan juga untuk memanjangkan. Tapi kalau pemirsa, para pemirsa, nanti akan saya buat ya ilmu bersyarat, yaitu kita samakan, yaitu kita punya tongkat sakti dengan ini, tapi ada syaratnya. Insya Allah nanti pada kesempatan akan datang akan saya bikin caranya bagaimana ilmu bersyarat kita samakan tongkat sakti kita seperti ini. Nanti ada caranya ya. Tapi jangan salah diamalkan. Kalau salah diamalkan nanti kita hukumnya syirik ya, akan berbahaya juga. Namun sini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Apakah daun kemangi bisa membesarkan memanjangkan tongkat sakti? Tidak. Daun kemangi juga tidak bisa membesarkan dan memanjangkan tongkat sakti. Itu. Daun apa? Daun jarak juga demikian. Daun apa lagi yang kita ketahui yang katanya bisa membesarkan, itu tidak bisa membesarkan dan memanjangkan. Yang nama daun kemangi, juga minyak lintah. Mengapa? Saya sering meracik ini. Itu. Namun di sini tujuan saya tidak adalah menyindir sesuatu pihak. Ini fakta, kenyataan. Itu ya, kenyataan. Jadi daun jarak juga tidak bisa membesarkan, bawang putih juga tidak bisa membesarkan, daun kemangi juga demikian. Itu. Bahkan ada daun-daun yang lain. Itu. Jadi berhenti kita berpikir untuk membesarkan dan memanjangkan, yang namanya tongkat sakti tidak akan bisa besar dan panjang lagi. Tapi kalau untuk mengeraskan ya seperti saya buat tadi, seperti saya racik tadi, itulah dia. Mudah-mudahan
kalau rajin kita amalkan, insya Allah akan keras dan kokoh. Nah, tapi kalau untuk memanjangkan itu sering saya utarakan, itu sama kayak kita bekerja mengecat langit. Ya, tidak akan sampai tujuan kita untuk ngecat langit ya. Ataupun seperti ngecat es. Nah, dalam bahasa Pujangga dikatakan bagaikan pungguk merindukan bulan. Itu tidak ada ya, apalagi kita sudah berusia lanjut. Jangan lagi kita berpikir bagaimana cara membesarkan dan memanjangkan. Kita berpikir bagaimana agar dia kokoh, mantap, tegak dia, lurus. Ya, lurus dia. Seperti apa? Seperti tonggak begitu ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, nanti pada kesempatan yang lain saya akan membuat ilmu bersyarat, ilmu syarat tadi ya, kita samakan, yaitu tongkat sakti kita dengan benda ini ya. Nanti insyaallah pada kesempatan akan datang akan saya buat ya, kita samakan. Tetapi maksudnya kita samakan nanti bukannya besar, nah, ada nanti persyaratannya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat. Jadi sebelum saya akhiri konten ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng. Dan kalau memang ini bermanfaat bagi orang lain, ya tolong di-share. Baik, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.